Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali mengucap syukur datang ke hadirat Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Suci. Kami mau diubahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar apa yang menjadi isi hati Bapa dilepaskan di tengah-tengah kami. Roh Kudus, mari mengajar di tengah-tengah kami, Engkau guru kami yang agung. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Lifehouse Family, apa kabar? Kita masih dalam serial kita tentang The Race, tentang pertandingan. Dan kali ini saya akan berbicara tentang The Supporter. Bahwa ada supporter dalam pertandingan kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat yang pertama. Kita akan kembali lagi masih dalam kitab Ibrani. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Pertemuan pertama saya fokus pada perlombaan yang diwajibkan. Minggu lalu saya fokus pada fokusnya, ayat yang kedua. Dan sekarang kita kembali ke ayat pertama, tetapi saya ingin mengajak saudara sekalian untuk fokus pada kalimat awal. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saudaraku, rupanya dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita ini, kita punya supporter, kita punya penonton. Tetapi penonton ini bukan sembarangan penonton. Yang namanya supporter memberikan support. Memberikan dukungan. Tetapi biasanya kalau dalam pertandingan olahraga, supporter itu hanya sebatas memberikan dukungan, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara memainkan pertandingannya. Kadangkala kita suka gregetan kan kalau ngelihat misalnya pertandingan sepak bola, di mana pemain sudah hadap-hadapan sama kiper atau tembak penalti, nggak taunya bolanya melenceng. Tidak sedikit orang yang kemudian mengumpat, aduh bego banget, aduh payah, harusnya itu bisa gol. Wah, itu yang komentar begitu kalau dia yang disuruh main belum tentu bisa, saudara ya. Banyak orang itu, supporter itu cuma seperti komentator, saudara. Hanya bisa mengkomen, tapi kalau dianya suruh main tidak bisa. Tapi kalau para saksi di sini, ini bukan sekedar sebagai komentator. Tetapi para saksi di sini adalah orang-orang yang juga sudah menjalani pertandingan itu. Dan mereka menjalaninya dengan sangat baik. Mereka menjalaninya dengan sangat baik. Dalam tanda petik mereka juga ex-atletnya. Mereka juga pemain di sana. Makanya dulu saya pernah satu kali saya kasih refreshment sedikit buat saudara bahwa pertandingan di sini saya ibaratkan dengan pertandingan lari estafet. Bukan maraton. Kalau maraton pemainnya satu. Kalau lari estafet pemainnya itu dalam sebuah tim. Jadi satu tim bisa ada 4 orang, bisa ada 5 orang. Tergantung peraturannya gimana. Tetapi yang jelas saudaraku, dalam lari estafet ini, pelari pertama lari menyelesaikan pertandingannya dengan baik, kemudian tongkat diserahkan kepada pelari yang kedua dan seterusnya. Itulah sebabnya para saksi yang kita miliki di sini bukan sekedar penonton, bukan sekedar komentator, tapi mereka juga orang yang telah bermain dengan sangat baik. Makanya ada 2 hal penting yang harus kita pelajari tentang supporter ini, saudara. Yang pertama adalah para saksi iman menjadi teladan iman dan meninggalkan sebuah jejak teladan kehidupan bagi kita. Saya ulangi lagi, para saksi iman di sini, para supporter kita adalah mereka telah menjadi teladan iman dan meninggalkan jejak teladan kehidupan bagi kita. Saudara, kalau melihat Ibrani 12 ayat pertama diawali dengan kata karena kita. Berarti ini ada hubungannya dengan pasal sebelumnya. Karena Alkitab pertama kali ditulis, tidak ada tanda baca, tidak ada spasi, tidak ada pemisahan pasal, perikop, ayat.
Itu sebabnya ini menjadi sebuah kesatuan. Jadi karena kita mempunyai banyak saksi, siapa saksi yang dimaksud, saudara? Rupanya kalau kita melihat sepanjang Ibrani pasal yang ke-11, kita akan menjumpai di sana ada berbagai saksi iman yang dikatakan saksi-saksi iman. Itulah orang-orang yang telah menyelesaikan pertandingannya dengan sangat baik. Orang-orang yang menyelesaikan pertandingannya dengan sangat baik sekali, saudara. Ya, tetapi persoalannya adalah banyak orang ketika melihat saksi-saksi iman di sini, yang dilihat adalah berkat dan kemenangan mereka, berkat yang mereka alami. Tetapi sejatinya dalam pertandingan ini yang harus kita pelajari adalah bagaimana proses mereka dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik. Banyak orang hanya fokus pada berkatnya, pada kemenangannya, pada mujizat yang diterima, pada hal-hal ekstravagansa yang terjadi. Tetapi justru untuk kita bisa memenangkan pertandingan ini, yang harus kita pelajari itu bukan hal ekstravagansanya, saudara, tetapi prosesnya bagaimana mereka dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kalau kita lihat para tokoh iman di sini, para saksi iman, saudara akan menjumpai mereka bukan orang-orang sempurna, mereka bukan orang-orang yang tanpa kekurangan, tetapi mereka memberikan contoh bagaimana mereka harus mengatasi kelemahan mereka. They are perfectly imperfect. Mereka bukan orang yang sempurna. Tapi mereka berhasil mengatasi kelemahan-kelemahan mereka. Mereka berhasil mengatasi kekurangan-kekurangan mereka. Dan akhirnya mereka bisa menyelesaikan pertandingan dengan sangat baik. Mereka bukan saja menonton kita, saudaraku ya, tapi mereka sudah melakukannya dan sudah menang. Para saksi adalah orang-orang yang telah memperjuangkan segenap hidupnya untuk imannya. Mereka mempertaruhkan segenap hidup mereka. Jadi kalau mereka menjadi saksi yang mengelilingi kita, mereka meninggalkan sebuah jejak keteladanan, mereka meninggalkan jejak kehidupan bagi kita. Bertujuan adalah supaya kita mencontoh proses yang mereka lakukan. Dan kalau saudara membaca Alkitab, bahwa saudara akan temui bahwa semua saksi iman, semua tokoh iman mempertaruhkan segenap hidup untuk imannya. Ketika mereka serius dengan Elohim Yahweh, harga pertaruhan pertandingan mereka adalah segenap kehidupannya. Itu sebabnya saya ingin encourage saudara. Kita dalam pertandingan, dalam perlombaan yang diwajibkan ini, saudaraku, kita tidak punya pilihan lain. Pertaruhan kita adalah segenap hidup kita. Pertaruhan iman Kristen itu bukan 1 jam ibadah, 1 jam komsel, semua itu baik. Pertaruhan iman Kristen itu bukan terletak di 3 lagu cepat 2 lagu pelan, saudaraku. Tetapi pertaruhan iman Kristen harus segenap hidup. Kalau yang dipertaruhkan hanya liturgi, KTP beragama Kristen, ikut kebaktian, ikut persekutuan, itu mudah. Itu nggak perlu mempertaruhkan nyawa. Tetapi kalau saudara melihat harga iman mereka adalah mempertaruhkan segenap hidupnya untuk Tuhan, baru mereka bisa menyelesaikan pertandingan ini. Itulah sebabnya saya harus tekankan, kekristenan adalah sebuah cara hidup, sebuah gaya hidup. Dan kekristenan tidak bisa dijadikan sampingan. Kekristenan itu harus menjadi yang major, Itu harus menjadi perburuan kita yang paling utama dalam hidup, yaitu memburu keserupaan dengan Kristus. Kalau orang bisa bekerja cari uang dengan giat, tapi apakah untuk karakter Kristus kita mengupayakannya segetol kita mencari uang?
Harusnya kita upayakan itu lebih getol lagi, saudara. Lebih getol lagi harusnya. Itulah yang dilakukan oleh para saksi iman ini, saudaraku. Menarik di sini kalau saudara melihat para saksi supporter kita ya. Dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-40, saudaraku. Saudara akan menjumpai dua kelompok saksi iman. Ini yang menarik sekali, saudaraku. Kelompok pertama adalah para saksi iman yang mengalami hal-hal yang ekstravagansa. Kelompok pertama adalah para saksi iman yang penuh dengan cerita-cerita yang menghebohkan. Maka di ayat yang ke-32 dikatakan, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Ibrani 11 ayat 32, ini penulis kitab Ibrani tulis begini, sebab aku akan kekurangan waktu loh apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Wow, ini kan fantastis, ini kan bombastis, saudara. Semua orang mau yang begini pasti. Mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Wow. Hal-hal ekstravagansa terjadi, saudaraku, di saksi iman ini. Ya, ayat 35, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Kurang hebat apa, saudara? Nah, tetapi ada kelompok kedua dari saksi iman ini. Kita teruskan baca di 35 bagian B. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan. Supaya, ada tujuannya, lihat ini, mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Jadi ada kelompok pertama saksi iman, supporter kita, dengan banyaknya kesaksian yang wow, kemenangan dalam peperangan, kebangkitan orang mati, mujizat, berkelimpahan dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat ada kelompok yang kedua, saudara. Kelompok yang kedua ini, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan. Yang kedua ini tidak ada sedikit pun hal-hal seperti mujizat ekstravagansa, saudara. Yang ada hanya penderitaan. Kalau saudara baca terus ayat 36, ada pula yang diejek, didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Pokoknya nggak ada enak-enaknya. Tetapi menariknya dua kelompok ini, dua-duanya termasuk sebagai saksi, sebagai supporter yang bagaikan awan mengelilingi kita. Dua-dua kelompok ini meninggalkan sebuah jejak keteladanan bagi pertandingan iman kita, saudara. Apa yang dapat kita pelajari dari hal ini, saudara? Apa yang kita dapat pelajari? Dengar baik ini. Mujizat tidak pernah menjadi ukuran. Mujizat tidak pernah jadi ukuran. Kita harus belajar seperti Abraham. Ketika Abraham menerima mujizat, yang dilakukan oleh Abraham adalah jalan terus. Nanti kalau saudara baca Ibrani 11 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Abraham itu sebenarnya sudah sampai di tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Tetapi Abraham jalan terus, saudaraku. Sebab Alkitab berkata di ayat yang ke-10, yang Abraham nantikan adalah sebuah kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Di ayat yang ke-15,
Alkitab berkata, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan pulang ke situ. Di tengah perjalanan, Abraham menjumpai bahaya kelaparan. Tapi apa yang Abraham kerjakan? Dia jalan terus. Ayat 16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Jadi Abraham itu punya satu jurus, namanya jurus jalan terus. Dia ketemu hal-hal ajaib, dia menang perang lawan Kedorlaomer. Dia telah melihat negeri yang berlimpah susu dan madu, tapi Abraham jalan terus. Abraham tergolong saksi iman kategori pertama, orang-orang yang mengalami hal yang ekstravagansa. Makanya berapa banyak orang yang berkata, aku mau menerima berkat Abraham. Karena Abraham memang mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi yang menarik adalah ketika Abraham mengalami hal-hal yang luar biasa, dan ketika Abraham bertemu dengan kesulitan, sikap hati dia tetap satu, yaitu jalan terus. Itu sebabnya di ayat yang ke-9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Abraham sudah tiba di Kanaan, tapi seolah-olah di suatu tanah asing. Biarpun sudah di Kanaan, Abraham tetap, aku asing Tuhan, aku mau jalan terus. Sebab yang aku nantikan adalah kota Tuhan. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-15, Abraham ketemu dengan kesulitan. Abraham bisa pulang. Tapi Abraham memutuskan jalan terus. Sebab ayat yang ke-16, dia menantikan tanah air yang lebih baik. Tapi ada kelompok saksi iman yang kedua, yang tidak mengalami hal-hal yang ekstravagansa. Tapi mereka juga punya jurus yang sama, jalan terus. Sebab Alkitab berkata, mereka menantikan kebangkitan yang lebih baik. Apa yang kita pelajari, saudara? Sebagai atlet yang sekarang kita adalah pelarinya, kita harus jalan terus. Dalam hidup saudara, mungkin sebagian saudara ada yang pernah mengalami hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Saya mau katakan puji Tuhan buat itu. Hal-hal yang ekstravagansa bisa menorehkan sebuah kesaksian batin yang sangat kuat dalam diri saudara. Hal-hal yang ekstravagansa, hal-hal yang hebat, yang wow, yang fantastis, yang bombastis. Mungkin sebagian saudara pernah mengalaminya. Puji Tuhan buat itu. Tetapi pesan saya gini, jalan terus. Jangan diparkir, saudaraku. Jangan diparkir di titik itu. Jangan diparkir. Saudara harus jalan terus. Jangan sampai kita diparkir di titik itu. Hal-hal ini loh saudaraku. Banyak orang Kristen yang ketika dalam pertandingannya menemukan hal-hal yang ajaib dari Tuhan, lalu dia stop di situ. Dia asik bermain di kubangan itu. Padahal itu baru tanda. Hal-hal ajaib itu hanya tanda yang mengarahkan pada tujuan. Ilustrasi yang sering saya pakai, kalau saudara mau ke airport, saudara lihat pelang Soekarno-Hatta kalau saudara tinggal di Jakarta. Ambil kiri. Nah, pelang itu tuh hal ekstravagansa yang dimaksud. Itu mujizat, itu tanda, itu hal yang fantastis. Tapi saudara gak boleh stop di pelang itu dan merasa aku sudah sampai, harusnya jalan terus. Tapi kalau ada orang yang tidak mengalami hal-hal yang wow, ada saksi iman yang kedua, justru yang mengalami adalah kok yang susah-susah, kok yang gak enak, kok gak ada hal yang mujizat yang wow. Pesannya juga sama, jalan terus. Itu berarti Tuhan menganggap saudara sudah tahu perjalanannya, saudara sudah gak perlu dikasih tanda lagi. Jalan terus saja. Mau yang manapun sama saja saudaraku. Yang penting saudara jalan terus supaya saudara bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Jadi pelajaran yang kita ambil saudara, ketenaran tidak pernah jadi ukuran. Hal-hal ajaib tidak pernah jadi ukuran. Of course yang bertemu dengan hal-hal yang fantastis lebih tenar. Tapi itu bukan ukuran saudaraku.
Sama sekali itu tidak bisa dijadikan ukuran. Apakah seseorang akan digolongkan sebagai pahlawan iman, saksi iman atau tidak? Itu bukan persoalan pada perbuatan ajaib yang dia buat. Itu bukan didasarkan pada hal-hal fantastis yang pernah dia alami. Tetapi apakah seseorang akan digolongkan sebagai saksi iman, sebagai orang-orang yang menyelesaikan pertandingan dengan baik atau tidak? Apabila dia menyelesaikan pertandingannya dengan baik, dia jalan terus sampai menyentuh garis finish, sampai tugasnya selesai. Caranya gimana? Tidak ada cara lain. Kita harus berjuang segenap hidup kita, mempertaruhkan segala-galanya untuk Tuhan. Saudaraku, mempertaruhkan segala-galanya itu bukan berarti saudara masuk sekolah Alkitab jadi pendeta seperti saya. Tidak. Tetapi dimanapun saudara berada, saudara melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ketika saudara bekerja, ketika saudara sekolah, ketika saudara membangun rumah tangga, saudara lakukan itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kebanggaan kita, bukan untuk kesenangan kita. Tidak usah semua orang masuk sekolah Alkitab, saudaraku. Tetapi kalau ada orang yang punya panggilan khusus itu juga jangan merasa dirinya lebih tinggi. Jangan merasa dirinya lebih hebat. Ingat, Alkitab juga berkata yang tahu banyak akan dituntut banyak. Guru akan dituntut lebih. Kalau orang mendapatkan panggilan khusus ya silakan harus memperlengkapi dirinya. Masuk sekolah Alkitab, mengajar, berkhotbah. Ingat, tuntutannya lebih tinggi dan dia bukan berarti lebih rohani. Dia hanya ditempatkan posisinya sebagai pelatih. Tetapi sama, mau masuk sekolah Alkitab atau tidak, kita tetap sama-sama ada dalam sebuah pertandingan di mana kita harus mempertaruhkan segenap hidup kita untuk Tuhan. Itu sebabnya saya berkata, kalau saudara memang Tuhan tetapkan jadi pedagang, jadilah pedagang tapi punya hati hamba Tuhan. Daripada saudara masuk sekolah Alkitab jadi hamba Tuhan tapi hatinya pedagang. Makanya yang dihitungin terus cuan gak nih? Untung rugi, laba rugi. Ya kalau begitu jangan jadi hamba Tuhan. Ya, jadi saya mau paham di sini bahwa orang yang menjadi pelari-pelari di sini bukan hanya orang-orang yang sekolah Alkitab, tetapi setiap saudara yang sedang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini, saudara adalah pelari-pelari itu. Dan kita dituntut untuk belajar dari para tokoh iman yang telah mendahului kita. Itulah sebabnya pertandingan iman ini harus kita kerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh. Filipi 2 ayat yang ke-12, kita mau buka sebentar. Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus berkata, kerjakan keselamatanmu, jalani pertandingan imanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Dengan serius dan sungguh-sungguh. Kalau pertandingan ini santai, kalau pertandingan ini tidak membutuhkan pertaruhan nyawa, Paulus tidak akan berkata, kerjakanlah dengan takut dan gentar. Tapi justru karena ini harganya sangat mahal, saudara. Pertandingan ini sangat berat sekali. Ini pertandingan hidup dan mati. Maka Paulus katakan, kerjakanlah dengan takut dan gentar. Memang ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ada yang bilang, ya udah aku kerjakan, aku ikuti pertandingan ini, tapi nanti Allah yang mengerjakan. Enggak, saudara. Ketika Paulus berkata kerjakanlah keselamatanmu, itu berasal dari kata katergasomai, work fully. Stemnya itu ergon.
actively work, kita harus mengerjakannya. Dan pertandingan ini tidak bisa dilakukan dengan sungut-sungut. Ingat itu ya. Tidak bisa dengan sungut-sungut. Ini harus dengan sukacita. Kan ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Pertarungan ini berat, perjuangan ini berat, dan kita tidak bisa melakukannya dengan sungut-sungut. Kita harus lakukan dengan sukacita, saudara harus bisa enjoy, tapi yet this is hard. Makanya Paulus bilang, kerjakan dengan takut dan gentar. Nah, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Itu kata yang dipakai adalah energeo, to be active, efficient. Energeo, to be active, efficient. Jadi energinya tuh memang dari Tuhan, tapi Tuhan hanya akan memberikan energi kepada orang yang serius mau menjalani pertandingan ini, saudaraku. Ingat satu prinsip ini, Tuhan hanya memberkati orang yang siap untuk diberkati. Ada banyak orang meminta berkat Tuhan, tapi kapasitas hatinya belum siap. Ada banyak orang yang Tuhan urapi aku, tetapi dia tidak menyediakan dirinya sebagai pribadi yang pantas untuk diurapi Tuhan. Disinilah kita belajar, saudara, bahwa Allah akan memberikan energi, Allah akan memberikan kekuatan. Tetapi kita harus mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh pertandingan ini. Hanya orang-orang yang mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh yang akan dipakai Tuhan. Hal kedua yang kita pelajari dari The Supporter ini adalah kita mungkin adalah pelari terakhir yang akan menyentuh garis finish dan menyelesaikan sejarah dunia, saudaraku. Kita lihat lagi di Ibrani 11 ayat 39. Ya. Jadi kita mungkin adalah pelari terakhir. Kalau ini estafet, kalau kita pelari terakhir, ketika kita finish, satu tim semua finish. Lihat. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi kalau saudara melihat Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa sih yang diharapkan para tokoh iman dan belum mereka lihat? Ini bukan bicara rumah, bukan bicara mobil, bukan bicara pasangan hidup. Ini adalah sebuah kebangkitan yang lebih baik. Ini adalah kota Tuhan, kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri, yang dinantikan Abraham, yang dinantikan oleh para tokoh iman. Makanya dikatakan mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Kenapa? Karena kota itu memang belum ada yang bisa masuk. Kenapa? Sejarah dunia belum diakhiri. Kalau sejarah dunia diakhiri, Yerusalem baru ada. Dan di situ kita bersama-sama akan masuk. Makanya mereka jadi supporter kita ketika kita ikut bisa menyentuh garis finish. Kita lihat dulu ayat yang ke-40. Sebab Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Kalau kita tidak finish, satu regu ini semua tidak finish. That's why mereka harus jadi supporter, meninggalkan sebuah teladan iman, meninggalkan sebuah jejak kehidupan, mempertaruhkan imannya dengan segenap hidupnya, supaya kita bisa menyentuh garis finish dan kita semua bisa mencapai kesempurnaan atau bisa masuk ke dalam kota Tuhan itu. Saya tutup dengan 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga dari ayat 11 dan 12. Saya tutup dengan ini. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur dalam nyalanya, karena nyalanya. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat
mempercepat kedatangan hari Allah. Saudaraku, jadi kalau kita menyentuh garis finish, seandainya kita adalah pelari terakhir, kita menyentuh garis finish, sejarah dunia diselesaikan, kitalah orang-orang yang ikut mempersiapkan karpet merah bagi kedatangan Tuhan. Kitalah orang-orang yang dikatakan di sini mempercepat, menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Saudaraku, kalau kita ditanya apakah saudara mengasihi Yesus, saudara pasti bilang iyalah, kalau enggak ngapain saya dengar khotbah, kalau enggak ngapain saya berdoa, kalau enggak ngapain saya pelayanan. Terus saya mau bilang saudara, kalau saudara serius mengasihi Tuhan Yesus, saudara akan mengikuti jejak para teladan, saksi-saksi ini, para supporter kita ini. Mereka yang mempertaruhkan segenap hidupnya untuk imannya. Saudara juga harus begitu. Supaya saudara bisa menyelesaikan pertandingan ini. Mereka sedang menunggu kita. Tanpa kita mereka tidak dapat mencapai kesempurnaan. Kalau kita nggak finish pertandingan ini, sejarah dunia tidak diakhiri, maka mereka semua juga tidak bisa masuk ke dalam kota Tuhan. Tetapi yang benar adalah Tuhan akan datang kembali. Tuhan pasti tetap akan menyisakan orang-orang yang akan ikut menyelesaikan pertandingan ini dan menyelesaikan sejarah dunia. Betapa beruntungnya, betapa bahagianya kalau saudara bisa terhitung dalam bilangan-bilangan ini. Betapa luar biasanya kalau saudara bisa menjadi orang-orang yang mempercepat dan menantikan kedatangan Tuhan. Dan kita akan bersama-sama para saksi-saksi iman memasuki kota Tuhan. Saya berdoa, Lifehouse Family, kita adalah orang-orang yang akan bersama-sama para saksi iman memasuki kota Tuhan, menyelesaikan pertandingan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, kita tutup ibadah ini, kita datang sama Tuhan. Bapa dalam sorga,